Shalom anak-anak kelas 1 beserta wali murid kelas 1. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan sumatif yang akan dikerjakan oleh anak-anak di unit 2 ini. Ya, tapi ini masih khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga PKN. Untuk mata pelajaran yang lain nanti akan saya berikan juga panduannya, ya. Nah, apa yang menjadi bentuk tes dari sumatif Bahasa Indonesia dan PKN ini? Yang pertama itu adalah anak-anak akan mengerjakan buklet. Ya, buklet itu seperti apa? Nanti saya akan memberikan contoh ataupun buklet yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Yang kedua itu ada kegiatan presentasi atau menceritakan. Ya, jadi setelah anak-anak mengerjakan bukletnya itu akan dipresentasikan atau diceritakan. Lalu judul tesnya adalah Sejarah Keluargaku Ada di Tangan Allah, ya, sesuai dengan materi yang sudah dipelajari di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga PKN. Ya, untuk tujuan tes dari sumatif ini, ya, tujuan dari sumatif ini ada 4. Yang pertama, diharapkan murid dapat menuliskan kosakata dan ungkapan dalam memperkenalkan identitas diri dan anggota keluarga. Lalu yang kedua, murid dapat menguraikan kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar atau bagan silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, murid dapat menuliskan karakteristik dan peran setiap individu atau anggota keluarga di rumah. Lalu yang terakhir itu, murid dapat menceritakan atau mempresentasikan hasil bukletnya di depan kelas. Nah, ada 3 yang akan dinilai di dalam sumatif ini. Yang pertama itu untuk kognitif, keterampilan, dan juga afektif. Nah, untuk penilaian kognitif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia akan dinilai dari hasil buklet, yaitu identitas diri yang ditulis dan juga keluarga yang ditulis oleh anak. Yang kemudian ada juga bagan atau silsilah keluarga yang dibuat di dalam buklet. Kemudian untuk mata pelajaran PKN yang dinilai itu yang pertama karakteristik dari setiap anggota keluarga dan juga peran atau tugas dari setiap anggota keluarga. Kemudian ada juga nanti akan dinilai kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga. Ya. Kemudian selain penilaian dari buklet akan ada penilaian juga dari presentasi atau menceritakan oleh anak. Nah, presentasi itu akan dinilai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Jadi, mudah-mudahan anak-anak bisa mempersiapkan presentasi di rumah sehingga di kelas anak-anak bisa menampilkan yang terbaik, ya. Nah, untuk penilaian keterampilan sendiri, ya, ada dinilai itu kerapihan buklet, ya, kebersihan buklet. Kemudian ketika presentasi nanti akan dinilai juga sikap tubuh atau gerakan tubuh saat presentasi. Kemudian ada pandangan mata, akan dinilai juga apakah pandangannya kepada teman-teman atau pandangannya keluar kelas, seperti itu ya. Kemudian suara juga nanti akan dinilai, ya. Jadi suara anak-anak itu harus terdengar oleh teman-teman yang ada di kelas, ya. Nah, untuk afektif sendiri atau sikap yang dinilai itu adalah yang pertama itu ada tanggung jawab. Ya, jadi di sini akan dinilai apakah benar anak itu bertanggung jawab di dalam mengerjakan bukletnya, ya, ataupun juga nanti saat presentasi. Lalu yang kedua, kejujuran. Ya, jadi buklet ini karena ini adalah sumatif, seharusnya ini dikerjakan oleh anak secara mandiri sendiri. Baik itu memikirkan jawaban, baik itu menuliskan, baik itu memberikan huruf kapital ataupun tanda titik, itu seharusnya dikerjakan oleh anak-anak, ya. Jadi nanti untuk pengerjaan sumatif ini akan ada rubrik atau penilaian yang akan dinilai oleh orang tua, karena orang tua yang membantu atau melihat proses pengerjaan anak. Apakah orang tua membantu anak atau secara keseluruhan anak itu benar-benar bisa mengerjakan tanpa sedikit pun bantuan. Apalagi di dalam membacakan soal atau di dalam memberikan arahan ini harus koma, harus ada titik, harus ada huruf kapital. Apakah itu diajari, diingatkan atau tidak? Ya, jadi nanti di dalam rubrik itu orang tua akan mengisi, ya, untuk penilaian anak selama mengerjakan buklet itu, ya. Dan itu juga nanti kemandirian anak. Kemandirian anak artinya
semua buklet itu dikerjakan oleh anak. Ya, kalau untuk latihan presentasi bisa dibantu orang tua, tapi kalau untuk mengerjakan buklet harapannya anak itu bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa dikerjakan sendiri oleh anak, orang tua boleh membantu tetapi jujur di dalam menilai di dalam rubrik penilaian yang orang tua nanti akan nilai, ya. Begitu. Nah, ini adalah contoh buklet yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Kalau di sini dilihat ya judulnya itu Keluargaku. Nanti anak-anak itu nanti akan menuliskan namanya dulu. Ya, diperhatikan huruf kapital, tanda titik dan sebagainya. Ya, untuk kelas 1-nya sudah saya berikan sendiri kelas 1. Kemudian nanti di situ di kotak itu ada diminta untuk menempelkan foto keluarga. Ya, ini bisa foto keluarga besar ataupun keluarga inti. Ya. Kemudian di sini nanti akan diminta untuk kotak yang sebelah kiri ini akan ditempelkan itu foto ayah, ya, ditempelkan foto ayahnya. Kemudian dituliskan nama ayahku. Ayahku itu nama lengkapnya siapa, terus di bawahnya itu nama panggilan. Terus di kotak yang bawahnya ada peran ataupun tugas dari ayah, ya, di dalam keluarga itu apa, dituliskan tugasnya. Kemudian di sini ada karakteristik dari ayah, dituliskan karakteristik dari ayah. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi, ini dikerjakan sendiri oleh anak, ya, memperhatikan huruf kapital dan juga tanda baca. Kalau misalkan perlu titik diberikan titik, kalau perlu koma diberikan koma, kalau memang harus kapital diberikan kapital, ya. Nah, selain itu ada juga di sini, ya, ada juga membuat bagan atau silsilah dari keluarga. Ada juga di sini identitas ibu, ada identitas kakak, kemudian kegiatan saat makan bersama keluarga, ya, saat makan bersama keluarga apa yang dilakukan oleh anak, ya, apakah anak itu hanya sekedar menerima makanan yang sudah disajikan orang tua atau anak itu ikut membantu, contohnya itu mengambil gelas, mengambil piring, memasukkan nasi ke dalam piring terus diberikan kepada orang tua. Di sini anak-anak itu menuliskan, ya, apa yang dilakukan saat makan bersama keluarga. Di sini juga ada foto saat anak-anak itu bermain. Bermain apa? Dituliskan bermain. Kemudian di sini diberikan foto, ya, saat anak-anak itu bermain. Dan di sini dituliskan sikap tubuh yang ditunjukkan oleh anak saat bermain apa? Apakah anak-anak itu bermain sesuai dengan peraturan dalam permainan itu atau tidak, ya. Kemudian di sini ada identitas dari adik, ya. Dan yang terakhir di sini ada identitas kamu sendiri, ya. Kemudian di sini ada foto-foto yang diminta, ya, kalimat yang menggambarkan gambar tersebut, ya. Di sini gambar apa, kegiatan apa, dan di sini kamu anak-anak tuliskan apa yang menjadi kalimat yang menggambarkan dari gambar yang anak-anak tempel di atas, ya. Nah, itu adalah buklet yang harus anak-anak kerjakan, ya. Di minggu ini Bu Vita akan berikan, ya. Nah, apa yang menjadi penilaian dari sumatif ini? Yang pertama di sini Bu Vita sudah berikan, ya, contoh rubriknya, deskripsi sumatif itu apa yang akan dikerjakan. Tadi Bu Vita sudah sampaikan, ya. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, apa yang dinilai? Ya, yang dinilai itu adalah yang pertama susunan huruf, ya. Jadi diharapkan apa yang anak-anak tulis di sumatif anak-anak itu di dalam buklet itu susunan hurufnya itu tepat semua, ya, tidak ada huruf yang terhilang, ya. Jadi semua susunan hurufnya benar. Kemudian ada juga dari huruf kapital dan juga tanda baca. Jadi diharapkan kalau memang itu nama anak atau nama orang berarti huruf kapital di awal huruf, ya. Ataupun itu kalau anak-anak menuliskan kalimat berarti huruf di awal kalimat itu harus huruf kapital atau huruf besar, ya. Kemudian nanti juga akan ada penilaian dari silsilah keluarga, ya. Jadi anak-anak itu menggambarkan silsilah keluarga kalian, ya. Kemudian nanti anak-anak juga akan melakukan presentasi, ya. Presentasi ini akan dilakukan, ya, diharapkan itu di atas 4 menit, ya, di atas 4 menit, ya, supaya anak-anak dapat nilai yang maksimal. Kalau nanti anak-anak presentasinya cuma 3 menit, 2 menit, 1 menit, bahkan tidak sampai 1 menit, nanti nilai anak-anak itu akan berkurang.
Ya, jadi nanti rubrik ini juga akan Bu Vita kirimkan di grup kelas berupa foto supaya orang tua juga bisa membaca hal-hal apa saja yang akan dinilai di dalam sumatif ini. Ya. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Untuk PKN juga ya, untuk PKN juga nanti akan dilihat dari apakah anak-anak itu menuliskan tugas dari setiap anggota keluarga, kemudian karakteristik anggota keluarga, terus kegiatan bersama anggota keluarga dan juga saat presentasi. Ya, jadi untuk presentasi bahasa Indonesia dan PKN ini sama ya. Jadi keduanya ini totalnya itu 4 menit ya. Jadi bukletnya itu diceritakan secara langsung di atas 4 menit kalau bisa ya. Nah, ada juga penilaian dari tanggung jawab anak-anak ya. Apakah anak-anak itu memang bertanggung jawab penuh di dalam mengerjakannya ya. Tanggung jawab itu contohnya bisa ketepatan waktu. Jadi kalau misalkan anak-anak mengumpulkan buklet sebelum tanggal yang sudah ditentukan, nanti nilai anak-anak itu akan lebih baik. Tapi kalau memang anak-anak itu kumpul pas banget di hari pengumpulan itu ya, tenggat waktunya itu, nanti juga nilainya akan ada sedikit pengurangan ya. Jadi harapannya anak-anak bisa mengumpulkan sebelum tanggal yang sudah ditentukan atau sehari sebelum, nggak apa-apa ya. Nah, nanti ada juga rubrik kemandirian yang akan diisi oleh orang tua ya. Jadi orang tua akan menuliskan nama anaknya. Jadi orang tua akan menilai apakah anak-anak itu benar-benar mandiri di dalam mengerjakan sumatif ya. Mandiri itu artinya semua sumatif itu dikerjakan oleh anak. Buklet itu dituliskan oleh anak, dicari jawabannya sendiri, dituliskan sendiri, susunan hurufnya dia tahu sendiri ya. Itu dinilai oleh orang tua. Jadi benar-benar di sini sangat-sangat ya diminta supaya jujur juga dalam mengisi rubrik kemandirian ini, supaya saya juga sebagai wali kelas bisa menilai apakah benar anak ini sudah bisa menuliskan itu secara lengkap atau masih memang membutuhkan bantuan orang tua ya, supaya nanti strategi pembelajaran di dalam kelas juga saya bisa sesuaikan ya. Nanti kalau misalkan apa yang saya lihat di kelas dengan rubrik kemandirian ini tidak selaras ya, tidak seimbang, nanti saya juga akan mencoba ya, saya akan meminta anak itu menuliskan secara langsung di kelas ya, supaya saya tahu apakah benar anak-anak itu bisa menuliskan atau tidak ya. Jadi memang ini indikator yang pertama itu kemandirian anak dalam mengisi ya, centang pada salah satu dari 4 kotak di samping ya. Jadi di samping di sini kan ada 5 kotak ya. Jadi 4 kotak yang di samping ini diberikan checklist 1 ya. Mana yang menggambarkan anak-anak selama mengerjakan sumatif. Kemudian ada indikator yang kedua ya. Ini kemandirian anak dalam menggunting dan menempel ya. Kan ada di dalam buklet itu kan ada kegiatan menempelkan foto ya. Jadi itu benar-benar anak-anak itu sendiri juga yang benar-benar menggunting dan juga menempelkan fotonya itu sendiri ya, bukan orang tua. Kalau memang benar orang tua yang menggunting atau menempel atau membantu, dilihat, dibaca lagi indikator di sini mana yang menggambarkan ya, diberikan centang pada salah satu kotak 4 yang kanan ya. Nah, kemudian di bawah ini ada saya berikan juga kolom ya, 1 kolom untuk orang tua bisa menuliskan catatan terhadap anak saat mengerjakan buklet ya, selama 7 hari atau lebih ya. Bisa juga apa yang orang tua rasakan saat mendampingi anak dalam mengerjakan buklet ini ya, supaya saya juga tahu bagaimana perasaan orang tua di dalam membantu anak mengerjakan buklet ini ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan sampaikan batas pengumpulan buklet itu maksimal ya. Ini paling lama, lebih cepat lebih baik, tapi ini paling lama. Paling lama itu adalah Jumat 12 November 2021. Berarti itu di minggu depan ya, Jumat minggu depan. Jumat 12 November 2021 ya. Kalau lebih cepat dikumpul akan lebih baik ya. Dan ada lagi catatan untuk ini. Catatannya adalah anak-anak sudah latihan presentasi di rumah, dikarenakan Seninnya sudah presentasi di depan kelas ya. Jadi kalaupun misalkan anak-anak itu bukletnya sudah dikumpul, nggak apa-apa, orang tua sebelum mengumpulkan buklet itu difotokan dulu bukletnya supaya bisa di hari Sabtu atau Minggu anak-anak juga berlatih untuk presentasi ya. Jadi diingat, batas pengumpulan buklet itu maksimal Jumat 12 November 2021
ya. Nah, untuk presentasi atau menceritakan akan dilakukan di sekolah atau di depan kelas secara bergantian sesuai dengan kelompok masuk. Jadi kalau misalkan anaknya masuk di hari Senin, ya, jadi anak-anaknya itu akan presentasi di hari Senin dan juga di hari Rabu, ya. Jadi presentasi akan dilakukan pada hari Senin 15 November 2021 untuk 3 kelompok dan di hari Rabu 17 November 2021 untuk 2 kelompok, ya. Jadi diharapkan anak-anak ketika hari ini anak-anak semua itu bisa hadir, ya, sesuai kelompok yang masuk, ya, supaya anak-anak bisa kedapatan presentasi dan nilai anak-anak itu bisa, ya, dapat supaya nanti di rapor juga nilainya itu muncul, tidak kosong atau tidak nol, ya, begitu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan baik orang tua maupun murid itu sendiri, bisa chat wali kelas atau bisa voice note, ya, kalau anak-anak, ya, melalui WA group atau bisa juga secara pribadi atau personal, ya. Jadi demikian untuk penjelasan sumatif untuk bahasa Indonesia dan PKN yang akan dikerjakan oleh anak-anak selama 7 hari atau lebih ke depan ini, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat mengerjakan untuk anak-anak semua.